Shalom saudara-saudaraku, tiba lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar firman-Mu, berkatilah kami. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang pekan yang sudah lewat berjudul Misi kepada Sesama Saya. Ayat tema, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Firman Tuhan yang lain berkata dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, bagaimana kita mengasihi? Siapakah yang harus kita kasihi? Mari kita lihat di sini bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Sementara bagaimana dengan sesama? Ada banyak orang yang lapar, yang berkebutuhan, dan diperlakukan dengan tidak adil dalam dunia ini. Nah, Anda bisa melakukan bagian Anda betapapun kecil hal itu kelihatannya. Kita tidak akan menyelesaikan semua masalah-masalah di dunia sebelum Yesus datang. Kita tidak dipanggil untuk melakukan hal tersebut, tetapi sampai saat itu tiba, pekerjaan kita bisa berupa katanya hal yang mendasar, seperti membantu seseorang yang Anda tahu tidak memiliki mungkin cukup makanan, atau bisa berupa menolong orang di gereja yang menghadapi ketidakadilan, bahkan kefanatikan yang tetap menjadi sebuah masalah nyata dalam dunia kita ini. Nah, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Karena perbuatan baik adalah buah-buah yang Kristus mintakan dari kita untuk dikeluarkan. Lewat apa? Lewat kata-kata yang baik, lewat perbuatan kebajikan, perhatian kita yang lembut kepada orang miskin yang membutuhkan dan yang menderita. Ketika hati bersimpati dengan hati yang dibebani dengan keputusasaan dan kesedihan, ketika tangan katanya membagikan kepada yang membutuhkan, ketika yang telanjang diberikan pakaian, orang asing yang disambut dengan sebuah kursi di ruang tamu Anda, dan diberikan sebuah tempat di hati Anda, maka malaikat datang sangat dekat, dan sebuah lagu pujian balasan akan terdengar di surga. Tindakan keadilan, kemurahan, dan kebajikan akan menghasilkan melodi di surga. Bapa dari tahtanya memandang mereka yang melakukan tindakan kemurahan dan menghitung mereka sebagai miliknya, katanya, yang paling berharga. Dan mereka akan menjadi milikku, kata firman Tuhan semesta alam, pada hari aku menghitung permata-permataku. Setiap tindakan kemurahan kepada yang membutuhkan, yang menderita, dianggap sebagai tindakan yang dilakukan kepada Tuhan sendiri. Ketika Anda membantu orang miskin, bersimpati dengan yang menderita dan tertindas, bersahabat dengan anak yatim, Anda membawa diri Anda sendiri ke dalam sebuah hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga mengasihi sesamamu manusia. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa kembali.